Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Lucy. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan hubungan kerjasama antara negara dengan suatu negara lainnya melalui kesepakatan-kesepakatan dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kerjasama di bidang ekonomi, di bidang politik, pertahanan, keamanan, sosial, di bawah pembinaan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, tujuan kerjasama ekonomi internasional memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, memperluas hasil produksi barang dan jasa, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara, dan meningkatkan sumber daya, serta menjaga hubungan, mengurangi ketimpangan-ketimpangan di negara maju, meningkatkan perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara. Pertama, perbedaan. Perbedaan meliputi dari segi perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan ideologi. Adapun kesamaannya meliputi kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah, kesamaan ideologi, kesamaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Amelda Selviana ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contohnya, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang. Penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya ASEAN, MEE, dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contohnya IMF, ILO, OPEC, FAO, WTO, UNDP, UNINDO, WHO, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional. Contoh organisasi internasional yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Yang kedua adalah NATO. NATO adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Andini. Saya akan memaparkan mengenai slide ke-7. Yang pertama yaitu mengenai ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Yang kedua yaitu Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak tanggal 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa, yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht
pada tahun 1992. Namun, banyak aspek dari Uni Eropa timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, yaitu kembali ke tahun 1950-an. Yang ketiga yaitu kawasan perdagangan bebas perbara atau disebut dengan AFTA. ASEAN Free adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki 6 anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. AFTA sekarang terdiri dari 10 negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk mentandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban turunan tarif AFTA. Yang terakhir yaitu Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat dengan APEC, adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC ini didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia Pasifik dan lahirnya blok perdagangan lain di bagian-bagian lain dunia. Ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan mendirikan pasar baru untuk produk agrikultura dan bahan mentah di luar Eropa. Bermarkas di Singapura, APEC diakui sebagai forum tertua dan blok multilateral tingkat tertinggi di kawasan Asia Pasifik dan memberikan pengaruh global yang signifikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan adalah institusi keuangan internasional yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. Selanjutnya, organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi yang disebut OPEC adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Selanjutnya, WTO yaitu World Trade Organization adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. IMF, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.